Jadi 31 kotak itu berada di haluan, disimpan. Yang sisanya 37 itu 36 itu berada di ruang bahan bakar kamar mesin. Jadi Itu atas perintah siapa naruh itu? Wirapat Pongwang. Pasti dialah yang tahu isinya tuh apa. Sementara nakoda yang lain taunya isinya uang, Emas dan uang. emas dan uang kan gitu kan. Dan di luar itu taat kepada perintah nakoda. Karena diperintahkan itu membantu kerja, ya kerja, udah. Itu yang menjadi momok yang seolah-olah kalau sudah 1,9 ton maka harus ada yang bertanggung jawab secara utuh. Nanti mungkin ditanggapi ahli juga. Ini menarik nih. Ini kan ada beberapa fakta dalam persidangan yang menjadi dalil atau pertimbangan jaksa menuntut mengatakan, ya kenapa bongkar muat di laut? Itu yang pertama. Mungkin nanti ditanggapi. Baru yang kedua, kan mereka mengatakan kenapa diganti bendera? Baru kan mendapat upah. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menganggap bahwasanya jaksa berasumsi bahwasanya ini kau sudah memang bertanggung jawab terhadap hal itu. Gimana pandangan abang gitu? Atau gimana fakta yang sebenarnya? Oke. Mungkin biar ditanggapi ahli nanti. Yang pertama tadi kenapa memuat di tengah laut? Iya, Gitu ya. menyalahi nggak gitu kan? Itu kan menyalahi gitu. Di dalam praktek yang saya juga pernah lakukan, bahwa melakukan perpindahan muatan dari satu kapal ke kapal lain yang berada di laut, di tengah laut, itu menjadi normal terjadi. Jadi jangan jadinya dibuat itu seolah-olah haram. Saya kasih contoh sederhana. Kapal-kapal ikan, dia selalu pergi ke tengah laut untuk memindahkan muatan ikannya yang sudah diambil, dipindahkan ke kapal besar, itu berada di tengah laut. Ratusan mil di tengah laut sana. Iya. Dan itu menjadi praktek yang berjalan. Nah, kita pergi kepada konteks ini. Oke? Iya. Memang cukup disayangkan dilakukan pergantian perpindahan muatan dari kapal nelayan ke kapal MTC Dragon. Saya lihat dari berita acara itu, mereka sudah ada di sana menunggu kurang lebih 2 jam. Posisinya, saya lihat itu udah malam. Kalau saya melihat ini memang sudah sengaja dikondisikan oleh si Jekitan. Begitu ya. Sehingga dia harus tiba di sana malam. Iya. Gitu ya. Nah, tetapi praktek untuk perpindahan itu lumrah kok terjadi, dan itu terjadi kok sampai dengan sekarang ini. Jadi jangan salah mengerti, sekarang di perairan-perairan di Indonesia yang beririsan dengan Singapura water, Malaysia, Indonesia, ada namanya di OPL, di atasnya Hasberg Lighthouse itu, di situ adalah tempat untuk perpindahan dari satu kapal ke kapal lain yang selalu dilakukan namanya ship to ship transfer. Jadi itu tidaklah sesuatu hal yang Menyalahi. haram atau menyalahin. Itu yang pertama. Terus tadi yang berikutnya mengenai Menurunkan bendera. menurunkan bendera. Di dalam BAP itu saya juga baca. Yang pertama, bendera itu sudah tidak berbentuk. Keterangan si Wirapat Pongwang juga mengatakan waktu kapal itu berangkat dari Surakom, bendera itu sudah tidak berbentuk. Oke, maka dilakukanlah komunikasi si chief officer kepada si Pandi, dan akhirnya si Pandi tidak bisa membuka sehingga dilakukan oleh si Leo. Pada saat itu saya tanya lagi sama si Hasiholan di dalam rutan waktu saya kunjungan, apa yang mendasarin Cap untuk melepas itu? Bendera itu sudah nggak ada wujudnya. Kalaupun saya salah mencabut itu, tapi tidak ada di situ unsur lain untuk menyembunyikan keadaan ini, gitu kan? Kan yang dia dipersoalkan sama BNN dan Angkatan Laut pada saat mereka pendekatan, itu cuman hanya mencocok-cocokkan saja itu. Nggak ada benderanya, cocokmologi aja itu. Cocokologi lah itu ya. Iya, nggak ada benderanya sehingga dirapat. Padahal apa? Video singkat yang saya dapat juga yang beredar, bahwa di buritan kapal ini ada kok pelabuhan pendaftarannya.
Artinya kapal ini terdaftar di pelabuhan tertentu. Dan itu jelas terlihat. Jadi jangan dilihat gara-gara tidak ada bendera dalam malam hari. Ya nanti Pak Utoyo akan bisa menyampaikan lebih jelas lagi Iya. mengenai bendera itu. Ya, Baik. malam hari apa yang bisa dilihat dari bendera selain dari nama lambung buritan? Benar. Itu cukup jelas gitu loh. Jadi itu baru yang kedua mengenai tadi itu. Mendapat upah. Mendapat katanya. upah. Kan wajar dong biasanya dia kerja berbulan, pernah dengar begitu. Jadi upah yang mereka terima, yang namanya kita kerja di perusahaan asing, nilai tadi itu gajinya itu, dari pengalaman saya, itu masih di gaji yang average ataupun rata-rata. Bukan juga tergantung menjadi besar, enggak juga. Gitu ya. Nah, tetapi apakah mereka menerima gajinya? Kan tidak, mereka cuma terima pinjaman. Pinjaman itu Bang ya. Iya. Bukan berarti upah untuk membawa barang itu. Bukan. Oh gitu. Hanya pinjaman. Dan terbukti sampai dengan saat ini mereka hanya dapat Pinjaman. ya seperti aliran yang ditransfer yang ada dibuktikan di dalam BAP. Tidak ada lain dari situ. Gitu. Benar. Jadi jangan orang melihat gara-gara ditransfer 22 juta, wow. Kan itu yang di framing jaksa bahwasanya seolah-olah itulah upah dia bawa barang haram itu kan begitu. Itu aneh bin ajaib. Padahal kan pinjaman katanya. Nilai yang menjadi dipersoalkan setelah hasil keluar dari lab, ya yang saya baca juga, nilainya hampir 4T. Nilai objek itu ya, narkoba itu 4T. Si Leo hanya baru dapat pinjaman 10 jutaan. Si kapten juga begitu dan lain sebagainya. Dan sampai mereka cuma hanya dapatkan itu peristiwa mereka naik 1 Mei, 10 Mei mereka sampai ada di penginapan di Thailand, tanggal 13 mereka turun ke kapal, 14 mereka jalan, mereka baru dapat pinjaman. Hal yang wajar untuk rumah ya. Wajar. Untuk rumah. Nanti Wajar. itu pun dipotong gaji kesepakatan. Dipotong pasti. Oh, begitu. Tentu ada pemotongan gitu. Baik, menurut Bapak dari 3 pertanyaan tadi terkait bongkar muat di laut, terkait bendera, terkait upah, yang biasanya kalau berlayar karena hitungan bulan biasa mulangkan ke rumah atau ngasih pinjaman. Gimana pandangan Bapak? Baik. Berkaitan dengan muat di tengah laut, iya. malam hari kan gitu kan. Kembali lagi yang menentukan muat tidaknya itu kan bukan nahkoda kan gitu. Dia cuma barang datang diterima. Itu kan waktunya kapan. Dan kalau itu ternyata barangnya itu barang haramnya, itu berarti yang punya kapal dan punya barang itu memang mengkondisikan demikian si korporasi itu kan gitu. Saya bilang korporasi mengkondisikan demikian. Berkaitan dengan memuat di tengah laut di seluruh dunia itu lazim. Biasa di Hong Kong, di Shanghai, di pelabuhan di Indonesia. Tahun 84 tuh kapal-kapal lok tuh kalau memuat di tengah laut di Muara Jawa, Muara Berau. Oh, itu Nggak ada sambandarnya di sana itu kan tidak memuat. dilarang itu. Tidak boleh namanya ship to ship itu kalau antar kapal. Kalau dari itu dulu kalau lok itu kan ditarik gitu. Iya. Di dalam rangkaian ditarik baru dimuat. Iya. Itu di Muara bukan di itu boleh dan siang malam itu tuh nggak masalah lah, itu cuman teknis saja, bukan berarti bahwa muat di tengah laut itu salah kan gitu. Nah, ya artinya tatkala nakoda asumsi bahwa ya itu ya untuk tidak curiga itu wajar, memang nggak masalah lah muat di gitu. Kedua, masalah bendera. Sesuai Undang-Undang 17 itu disebutkan bahwa yang diwajibkan mengibarkan bendera kebangsaan kapal itu ketika kapal berada di pelabuhan. Tadi katanya di dalam pelayaran ya. Dalam pelayaran. Dalam pelayaran tidak. Begitu. Dan malam hari. Enggak. Apalagi malam hari, Malam siang hari. hari pun tidak harus. Tidak harus itu. Lah ya kalau memang di pelayaran harus menggunakan bendera, mau berapa ratus bendera yang itu satu hari habis itu ini mengibar kena angin itu kan pecah habis. Oh gitu. Jadi yang diwajib kata undang-undang Itu ya. tidak keharusan untuk jati diri kapal itu sendiri. Misalnya ini Indonesia punya, jadi harus bendera enggak. Oh, itu undang-undang bilang tidak harus. Oke. Kan itu justru ketika masuk wilayah pelabuhan masuk di daerah coastal state ya atau port state itu harus menampakkan bendera kebangsaannya.
gitu loh. Oh, begitu. Nah ya, itu kalau di tengah nggak ada undang-undang yang mengatakan gitu, bukan. Nah, ya. Itu Bukan terus, Pak Utoyo ya undang. terus sama apa lagi tadi ditanya? Tadi ya kan gini. Gaji kan. Oh, gaji. Lumrah nggak gitu biasanya kan jadi jaksa menganggap bahwasanya itu upah membawa barang haram itu. Padahal kan dalam pelayaran bagaimana itu? Itu tergantung. Kalau masalah gaji itu kan urusan antara majikan ya, Iya, si benar. korporasi dengan si buruh. Nakoda dan pelaut sebagai buruh ini tergantung. Oh, begitu. Kadang-kadang baru belum naik aja udah dikasih pinjaman. Pinjaman si Karena Pani. baiknya perusahaan. Ada yang gitu dikasih pinjam. Dan keuntungan bagi perusahaan apa? Untuk mengikat dia kan gitu. Benar. Supaya kerja lebih tenang kan, meninggalkan Untuk di rumah. untuk di rumah kasih pinjaman. Baik. Kalau lazimnya menggajian akhir bulan, boleh kasih pinjaman. Pinjem pun boleh kan gitu. Aku mau tambahin sedikit ya Bang, yang mengenai tadi itu bendera. Dalam kesempatan baik ini juga saya harus menyampaikan ke ruang publik bahwa lokus deliktinya itu pun sebenarnya kalau dari keterangan yang kami dapatkan dari nahoda, dari Ciopiser yang mereka berada di Anjungan, itu tidaklah benar bahwa mereka sedang ada di perairan Indonesia, terkecuali didorong ke perairan Indonesia. Oh gitu. Itu kapal itu turun dari Phuket, kalau arahnya mau ke Filipina, maka kapal melintas lambung kiri, dia selalu berada di zona internasional. Oke? Menurut UNCLOS, hanya angkatan laut atau hanya angkatan laut yang bisa mampu dalam keadaan perang, kapal perang yang bisa untuk masuk membebasin zona itu. Gitu ya. Kapal itu 2 mil dari Tanjung Piai. Tanjung Piai itu adalah beacon yang ada di daratan Malaysia. Posisinya mereka didorong dikejar ke sana. Setelah dikejar baru dilakukan penggiringan. Digiringlah sampai ke Karimun Kecil, barulah dibuat di Karimun Kecil. Sayangnya lokusnya nggak di Karimun Kecil, cuman penangkapan di Karimun Kecil, tapi lokus menjadi dibilang apa? Tanjung Uncang. Gitu. Kan ini menjadi apa ini? Ya saya harus katakan ini pengkondisian. Benar. Ya kan? Pengkondisian ini. Jadi tidaklah seperti itu harusnya yang mau dilakukan kalau memang ingin mengungkap ini jaringan internasional gitu loh. Jangan dikorbankan teman-teman pelaut ini. Saya sebagai pelaut itu terenyuh perasaan gitu. Oke, keterbatasan pengetahuan mereka gitu. Tetapi jangan lagi malah jaksa penuntut umum dengan sebuah yang serampangan begitu dikuatkan dengan pengadilan negeri, dikuatkan pengadilan tinggi, sayang rasanya gitu. Baik. Gitu kira-kira tambahannya. Baik. Ini nggak terasa waktunya udah 40 menit. Boleh saya menanggapi ini kan? Oh, boleh silakan. Jadi gini. Jadi boleh kan saya tidak setuju kan gini. Iya. Jadi kan namanya laut itu kan namanya ada daerah laut pedalaman, laut teritorial, ada zona tambahan. Nah, fungsinya kepabeanan mana apa sama itu kan di laut teritorial. Luasnya gimana, ditangkapnya di mana, saya kan nggak melihat itu. Iya. Sampai kepada zona tambahan itu juga masih masuk kan gitu. Kecuali luar dari itu masih hak yang namanya hot pursuit kalau memang kejahatan itu dilakukan ini. Dan menurut saya ya sah-sah aja ya kalau dari BNN aku itu kemudian menangkap itu, saya malah salut kan gitu. Kenapa? Berarti dia kan mendapat informasi, ini kan jaringan internasional. Iya. Luar biasa. Kita harus hargai dong, itu merusak bahasa, saya sangat setuju itu. Iya. Informasi itu wah ini entah kemanapun, jadi namanya manusia bukannya mau ke jurusannya kemana itu kejar karena tangkap. Karena udah kapan lagi mau ini ada kesempatan ini kan, yang semua internasional pun pasti setuju. Ada kerjasama kan tahu, makanya dia kejar tangkap. Namun permasalahannya dengan hal ini jangan terlalu dikaitkan dengan
si nahkoda dan awak kapalnya selaku buruh, dia kan cuma menjalankan. Benar. Bahkan kalau menurut berdasarkan keterangan, karena saya nggak baru dengar juga katanya tentang rute yang disuruh apa, kemudian dia menolak, berarti dia bukan bagian, bahkan dia nggak tahu tentang rencana. Iya, Makanya tatkala ada perintah begini dia menolak. betul. Itu salah satu bukti bahwa dia itu tidak tahu bahwa itu. Kan gitu kan, bahwa itu ada rencana dan nggak pernah berpikiran buruk bahwa itu isinya narkoba. Kemungkinan sampai di situ kira-kiranya. Kalau nggak pasti kalau udah tahu kong kali kong kan. Iya. Ada permufakatan Betul. ya. Jadi nggak turut sertanya pun nggak, katanya sakit kan gitu kan. Sakit. Ya dalam kondisi sakit. Atas perintah itu siapa pun diperintah sama Cincu sama si Anu pasti ya ikut. Gitu. Padahal saya mau mempertanyakan itu tadi, kayak apa? Terus supaya jangan berlalu panjang kan waktu saya itu sangat berarti kan gitu. Dengan kebebasan saya berpikir dan penilai karena saya tidak dengan emosi tapi berkenan. Kalau hakim itu punya katakannya keyakinan hakim. Jadi kalau saya itu sebagai biasa ahli ya punya keyakinan ahli kan gitu. Benar. Jadi saya punya keyakinan tersendiri kan gitu. Berarti berkaitan itu memang ya itu benar bahwa itu telah terjadi muat gitu. Terus itu muat kapal itu seandainya kapal itu kapal tanker kok yang dimuati bukan ini. Memang besarnya 200 ton tapi bawah 2 ton. 2 ton. 2 ton itu 1,9. kalau yang namanya narkoba itu udah luar biasa kan gitu. Iya. Tapi kalau bentuknya barang itu hal yang biasa aja. 2 ton itu kecil karena kapal itu ukurannya kan besar. Benar. Ya, puluhan ratusan ton kan gitu. Nah, bahkan ribuan. Itu anggap kecil. Jadi jangan membayangkan itu dengan alam pikiran kita. Alam pikiran yang udah biasa dilakukan itu biasa kecil barang dititipkan. Itu kan di atas kapal. Soal isinya apa, nahkoda nggak punya hak untuk itu. Kata undang-undang kan gitu. Siap. Tentang tidak dilindungi dengan dokumen itu salah, tapi salah administratif. Sebetulnya yang rugi adalah pemilik barang, pemilik kapal. Karena pemilik kapal kalau tidak dibayar misalnya itu barang itu bukan si pemilik kapal, ternyata pengirimnya lain. Maka si pengangkut kalau nggak dibayar apa dasarnya? Buktinya apa? Terus yang ini kalau nggak pakai itu kalau hilang mau nuntutnya gimana? Kan aku udah boleh aja tau udah dia udah jual nggak itu kabur dia. Iya kan? Jadi nggak ada kaitannya sama nahkoda kan gitu. Artinya berkaitan dengan itu ya memang ada kesalahan administratif. Paling tidak nahkoda ya paling nggak nanyakan suratnya gimana. Tatkala si empunya bilang nggak usah lah itu isinya cuma ini aman kan gitu. Aman. Tapi tatkala ngomong aman itu kalau nggak salah ya benar itu bahwa barang itu di atas kapal disimpannya di mana Ini menarik ini kayak nah, ya, di Pak mana Utoyo. itu coba. Jadi 31 kotak itu berada di haluan, disimpan. Yang sisanya 37 itu 36 itu berada di ruang bahan bakar kamar mesin. Jadi Nah, itu atas perintah siapa naruh itu? Wirapat Pongwan sebagai perwakilan dari si Jakitan itu. Ada di atas kapal. Ada di atas kapal, yaitu KKM-nya itu. Jadi perintah itu ya, baru tahu ini. Jadi Ya. perintah itu begini, Pak Utoyo. Perintah pada saat perpindahan dari kapal kecil, maka si Wirapot Pang memanggil Fandi Ramadan, Richard. Terus pada saat itu si Leo sedang istirahat karena yang jaga pada saat itu si Fandi Ramadan sama si Richard. Dipanggillah si Leo. Maka setelah dipanggil, diperintahkan oleh si Wirapat Pongwan untuk mengangkat. Artinya kalau lihat lebih spesifiknya menerima muatan dari kapal ikan ini ke MT Sidragon. Oke. Dipindahkanlah disuruh 31 Di box halaman. ke di haluan, 36 lagi itu ada di sini di ruang mesin sehingga totalnya 67. Nah, di sini juga aku harus mau garis bawahin Leo itu peran aktifnya sebagai jurumudi dia dalam istirahat. Ini garis bawahin dulu nih. Istirahat dia tidur, tidak dalam jaga. Tapi karena sudah ada perintah, maka terpaksa dia harus ngikutin perintah. Disitulah dia
yang berperan hanya memindahkan mengikut sesuai perintah. Setelah itu perannya si jurumudi Leo ini udah nggak ada lagi, tidak tahu sama sekali, Baik. gitu. Nah ini kan haruslah benar-benar dilihat ini secara seksama. Itu. Jadi peran aktifnya itu hanya beliau dalam istirahatnya dibangunin, diperintahkan, maka ikut menerima muatan dari kapal nelayan yang pada saat itu yang berjaga, tugas jaga pada saat itu Pandi Ramadan di ruang mesin dan si Richard sebagai chief officer. Jadi si Wirapat Pongwan inilah yang memerintahkan, melakukan kesana bikin simpan, kesini bikin simpan gitu. Baik. Nahoda tidak tahu sama sekali. Baik, saya Silakan Pak. saya tanggapi, saya lengkapi aja ya. Ya. Berkaitan dengan ini baru saya tuh jelasin ini. Ternyata di atas kapal itu ada awak kapal yang orang asing sebagai Ada. kepala kamar mesin. Iya. Namanya siapa itu tadi? Wirapat Pongwan. Ya, Dia adalah dialah sebagai yang mengatur kan. betul. Berarti dia sekali. tahu persis lah. Pasti dialah yang tahu isinya tuh apa. Sementara nakoda yang lain taunya isinya uang, Emas dan uang. emas dan uang kan gitu kan. Setelah Emas dipertanyakan. dan uang. Sekarang mana batas tanggung jawab dari ini? Kalau dia memang tidak tahu, menurut keyakinan saya dia ya taunya uang nggak tahu kalau itu narkoba. Dalam ini berkaitan dengan anak buah kapal, itu pasal 142 ayat 2 menyebutkan, dalam hal anak buah kapal mengetahui bahwa perintah yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan berhak mengadukan kepada pejabat pemerintahan yang berwenang. Nah, ini kalau ada yang nggak, diperintahkan untuk hal yang dilarang oleh hukum kan gitu. Nakodanya sendiri tadi kan ada juga kan, bahwa nakoda wajib menolak dan memberitahukan kepada, itu di pasal 137 ayat 4 ya, kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan. Ini nggak pakai dokumen muatan, yang nganter adalah bukan si pemilik barang juga pemilik kapal, sekaligus menyampaikan nggak usah khawatir ini barang bukan barang yang terlarang, isinya adalah emas dan Uang. namun menurut saya, ya menurut keyakinan saya, itu dia itu tidak, nakoda sama awak kapal itu memang tidak tahu kalau itu narkoba. Namun dalam hal apa yang dilakukan, satu dari praktek apa yang disampaikan tadi, dimuat di haluan dan dimuat di kamar mesin, ya harusnya, ya bukan harusnya, memang dia begitu tahu tentang penempatan gini, berarti itu kan disembunyikan. Iya. Artinya diselundupkan. Iya. Pasti dia akan berpikir, kok diselundupkan? Ya juga lah, ini muat emas Mas. sama itu. Kan itu juga penyelundupan kalau emas itu kan. Iya. Yang bukan harusnya terkena cukai kan. Bukan dilarang tapi ada proses kena cukai. Iya. Jadi seandainya itu salah, Kalaupun itu pidana, kalau pidana kesalahannya bukan karena dia itu penguasaan barang terhadap karena narkoba. penyelundupan narkoba, tapi karena penyelundupan emas dan uang tadi. Baik. Kan berbeda itu jadinya. Ya itu, jadi intinya ke situ. Baik. Jadi mohon ini keyakinan ya selaku ahli, karena menurut asumsi saya kayak itulah kira-kira orang berpikirnya. Baik. Kalau enggak, kalau tahu dia narkoba pasti udah ketakutan lah semuanya. Benar. Ya, Baik. itu. Terus waktu saya nggak banyak. Mohon Ya, maaf. saya mau closing statement Oh, ini. ya, baik. Jadi Ya, ahli silakan. mau closing statement dari ahlinya nih. Saya mau closing tadi, ahli terus semangat terus ini. Jadi ahli, saya waktu tak terasa ini hampir 1 jam, biasa 30 menit. Closing statement dari ahli terkait setelah kita mendengar cerita ini. Closing statement setelah mendengar cerita dari penasihat hukumnya, dan setelah kita mengkaji di sosial media, baik itu sesuai dengan putusan-putusan. Menurut ahli bagaimana dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Fandi Ramadan 5 tahun, Leo Chandra Samosir 15 tahun, Richard Tambunan seumur hidup, Hasyolan Samosir seumur hidup. Bagaimana pandangan ahli terhadap, kita tahu udah lihat tadi mensreanya pun tidak terpenuhi, baik itu juga pertanggungjawaban tidak terpenuhi. Bagaimana pandangan ahli sesuai dengan undang-undang pelayaran, baik itu juga yang lex spesialis? Jadi menurut saya
itu kan ada konstruksi hukum berkaitan tanggung jawab itu kan Mas. Iya. Jadi yang namanya anak buah kapal, bukan nakoda ya. Awak kapal itu berarti anak buah kapal itu cuman bertindak berdasarkan apa? Mengerjakan apa yang udah disepakati dalam perjanjian. Dan di luar itu taat kepada perintah nakoda. Nakoda. Tadi perintahkan gitu membantu kerja, ya kerja, udah. Ya. Dan dia kan nggak tahu ini isinya apa, nggak mungkin tanya, nyuruh kerja, udah habis. Jadi secara konstruksi hukum minta yang anak buah kapal itu ya atau berdasarkan fakta hukum yang ada di dalamnya masalah tanggung jawabnya dia harusnya lepas dari pidana. Oke, itu Nggak bisa dipersalahkan apapun. terkait Karena- nakodanya? Hah? Terkait nakodanya? Nakoda sebagai penanggung jawab umum tadi kan. Ah. Ya saya yakin juga lah ke soal disimpan di mana-mana entah dari anak buah dari atam udah tahu laporan kok diselundupkan dan dia udah tahu kalau muat emas itu juga sebetulnya Iya. kalau nggak dihukumi dengan dokumen PEB pernah ekspor barang ya kan atau PIB dari itunya berarti barang tersebut haram kan gitu. Iya. Melalui aturan, melanggar di dalam apa? Dalam cukai. Nah, tapi artinya gini, kesalahan nakoda yang salah mengetahui bahwa itu barang itu diselundupkan, disimpan, Beruntuk emas dan uang ya, tapi itu beban kesalahannya ya, menstreanya bukan kepada narkoba. narkoba yang itu yang dikaitkan ya. Nah, karena nggak tahu sama sekali, tapi tetap salah. Tapi menurut keyakinan saya, mindsetnya dia itu pasti ini uang gitu ya. Iya. Apapun itu uang apa emas itu tetap salah. Tapi pelanggaran dia kalau dikelanggarkan, kalau memasukkan emas sekian ton gini kira-kira kan gitu. Baik. Tapi dia kembali lagi, dia cuma sebagai pelaku, sebagai buruh yang mendapat perintah dari Majikan. majikan dalam hal ini korporasi. Kalau kejahatan itu diawali dari korporasi dan saya yakin orang yang ada di atas kapal itu juga seorang korporasi, pengertian korporasi kan yang secara dia bisa bertindak berdasar secara fungsional kan gitu. Dia nggak cuma perintah menerima upah. Jadi satu orang itu memang dijaga untuk sebagai orangnya dia. Jadi ya kejahatan korporasi yang berlaku lah sebagaimana diatur di dalam KUH pidana. Baik. Gitu loh bagi si ini dan kan ada apa namanya kita untuk melacak itu kalau misalnya untuk korporasinya kan ada kerjasama apa namanya antar negara ini berkaitan dengan Iya. Pada intinya ahli mengatakan ini tidak sesuai lah terkait ini yang putusannya dia. ya. Kalau bukan tidak sesuai salah tapi tidak tepat kalau digunakan itu Oh, berkaitan gitu. dengan narkobanya. Siap. Tapi penyelundupan emasnya itulah kan gitu kira-kira. Iya, siap. Tapi untuk anak buah saya yakin dia nggak tahu apa-apa, kasihan. siap. Kan gitu bukan apa 100 anak buah itu cuma perintah lah kan gitu. Dan nakodanya batasnya itu dihukum berapa tahun? 15. 15 tahun, 15 tahun, Iya. seumur hidup itu lah. Oke, closing statement Bang, apa kira-kira terkait perkara Iya. ini menarik dan upaya-upaya yang akan Abang lakukan setelah mendengar ahli ini, apa close statementnya dan upaya yang mau Abang tempuh? Yang pertama sekali saya berterima kasih Pak Utoyo yang sudah memberikan edukasi yang bisa dilihat dan didengarkan secara publik. Yang kedua, persoalan hukum ini sangat menarik. Tentu ini harus menghasilkan edukasi hukum yang baik. Benar. Itu yang menjadi rujukan kita sebagai penegak hukum, ya. Jadi rangkaian peristiwa hukum terjadi sejak mereka memilih ikut bekerja di atas kapal MT Sea Dragon, walaupun di dalam mulai LG agreement banyak cacat administrasi dari pihak korporasi yang ini juga minim diketahui oleh keterbatasan pengetahuan dari teman-teman kru kapal. Itu peristiwa hukumnya dulu. Nah, yang berikutnya bergulir menjadi sampai saat seperti ini karena kami sebagai PH belum melihat penegakan hukum itu benar-benar berdasarkan kemanusiaan. Jadi bagi publik
bagi penegak hukum yang mencintai kemanusiaan dan keadilan, maka rangkaian peristiwa hukum yang terjadi kepada MT Sidragon ini harus benar-benar mencerminkan, mencari kebenaran, sehingga tidak hukuman ini hanya melihat yang paling mudah terjangkau oleh tangan. Itu. Sampai dengan sekarang, hakim hanya bercokol pada banyaknya muatan, yaitu dalam hal ini 1,9 ton narkoba itu. Hanya kepada itu yang menjadi momok, yang seolah-olah kalau sudah 1,9 ton, maka harus ada yang bertanggung jawab secara utuh. Tadi Kapten Pak Utoyo sudah menerangkan kepada kita mendengar secara baik. Ini menjadi tambahan juga kepada penegak hukum, khususnya nanti kami yang akan teruskan ini ke Mahkamah Agung, agar rangkaian-rangkaian ini nanti benar-benar ada puzzle-puzzle di sini, yang ruang-ruang yang kosong akan diisi benar-benar, sehingga peristiwa hukumnya ini, konstruksi hukumnya ini mencerminkan putusan yang adil. Itu. Jadi langkah yang kami lakukan dan strategi-strategi kami tidak bisa paparkan di sini. Kami akan terus nanti melakukan upaya pembelaan agar mereka sebagai korban dari korporasi dan kejahatan narkotika internasional terlepas, bebas dari tuntutan-tuntutan yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Baik. Kira-kira begitu, Pak. Saya cuman melengkapi aja. Iya, silakan Pak. Dan ini penting. Menarik ini. Demi keadilan itu saya penting. Baru kali ini podcast 1 jam, menarik ini Pak. Menarik. Demi Nggak keadilan. terasa. Jadi gini, jangan lupa bahwa yang dinamakan suatu adil itu adalah dalam hal menerapkan terhadap hak dan kewajiban kepada seseorang bagi penegak hukum. Itu adalah sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam menerapkan itu, harkat martabat ini namanya nahkoda. Benar. Yang kapal kecil, nahkoda. Tadi kapalnya kecil ya, nggak besar. Kecil, 27 meter. Yang kapal besar sebesar pulau juga nahkoda. Iya. Iya. Di dalam undang-undang kalau salah dikenakan suatu aturan yang kayaknya sama kan gitu kan. Benar. Padahal hak-hak dia ya adalah kecil, gajinya yang ini sama yang kapal besar, Iya. bumi dan langit. Iya. Terjadi ketimpangan. Kewajibannya pun begitu. Begitu. Kenapa? Sesuai dengan harkat martabatnya. Kenapa? Dia punya kompetensi dan profesiensinya juga berbeda, kan gitu. Ijazahnya juga berbeda. Jadi dilihat dari sinilah. Kalau dia itu misalnya, anggaplah dia itu nggak ngerti, ya bodoh, itu bukan karena bodoh, karena dia memang kompetensinya cuma sampai di situ. Tidak harus mengetahui aturan ini jangan dianggap nahkoda itu sama dengan asal yang bersisik itu ular, padahal kadal juga bersisik kan gitu ya. Jangan disamaratakan. Baik. Jadi konsep berpikirnya itu kayak gitu. Oh, ini nahkoda. Ya, atau berpikirnya 2 ton bagi orang kapal nahkoda biasa, barang 2 ton itu bukan berat kan gitu. Tapi kalau begitu tahu isinya apa? Narkoba, wah itu bisa membunuh berapa orang kan gitu kan. Nah, itu sangat berbeda. Bagi kargo itu biasa. Tapi ada tetap juga menurut saya enggak, kalau bebas sih enggak, tetap salah. Karena itu disembunyikan tadi, saya harus fair kan. Menyembunyikan itu berbeda gitu Pak. Berbeda karena dia taunya dia, keyakinannya dia, ya menurut keyakinan saya kan, menurut menilai keyakinan dia, yakin bahwa dia itu bawa emas sama itu aja kan nggak apa-apa. Mungkin mudah-mudahan dia tahu juga salah itu, atau dia nggak tahu tentang kepabeanan bahwa bawa emas sesukanya, mungkin karena dia bawa kalung emas, bawa gelang emas nggak apa-apa kan, barangkali kan gitu. Baik. Mungkin dia ini. Terima kasih Bang, luar biasa hari ini. Kalau kami tetap dari program Cakap-Cakap Hukum hanya berupaya bagaimana mengedukasi masyarakat, membuat terang benderang perkara ini, tapi kalau terkait upaya hukum, terkait putusan itu kita kembalikan kepada kuasa hukum dan hakim. Tapi yang pasti kami berdoa biar ini mendapat keadilan, putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan pertanggungjawabannya Bang ya. Kita terima kasih banyak waktunya Bang hari ini. Baik, closing Bang, biasanya kami punya yel-yel.
Kalau saya bilang cakap-cakap hukum, cocok kau rasa gitu. Oke? Cakap-cakap hukum, Cocok kau rasa. Terima kasih, Pak. Gak rasa 1 jam.